Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halifah Almadana dengan NIM terakhir 036. Saya dari kelas Kesos B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori komunikasi lintas budaya dan agama. Komunikasi lintas budaya dan agama merupakan proses interaksi antar individu atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam latar belakang budaya, bahasa, nilai, dan kepercayaan. Di dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, proses ini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Keberhasilan komunikasi dalam masyarakat multikultural sangat dipengaruhi sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dapat memahami dan menghormati perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, sejumlah teori komunikasi antar budaya dikembangkan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi dalam proses ini. Salah satu teori utama adalah teori kompetensi komunikasi antar budaya yang dikemukakan oleh William Goody Kunz. Menurutnya, kompetensi komunikasi antar budaya mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga, motivasi. Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman tentang budaya lain. Keterampilan merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan sesuai konteks budaya. Sedangkan motivasi mencakup pada keinginan untuk membangun hubungan lintas budaya secara positif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang terdiri atas ratusan etnis dan agama. Kompetensi ini sangat penting agar komunikasi berjalan harmonis. Teori lainnya adalah teori adaptasi budaya dari Yong Yun Kim yang menjelaskan proses penyesuaian individu terhadap budaya lain melalui interaksi terus-menerus. Dalam konteks komunikasi lintas agama di Indonesia, teori ini membantu menjelaskan bagaimana individu dari latar belakang agama, minoritas, dan pendatang dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial di lingkungan barunya. Adaptasi ini tidak hanya mencakup bahasa dan perilaku, tetapi juga pemahaman terhadap praktik keagamaan yang berbeda dari milik sendiri. Dalam praktiknya, komunikasi lintas budaya dan agama tidak hanya terjadi dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam forum-forum publik seperti dialog antar umat beragama, kerjasama antar organisasi lintas kepercayaan, hingga kampanye toleransi di media sosial. Misalnya, forum kerukunan umat beragama di berbagai daerah berupaya membangun ruang komunikasi dan pemahaman bersama di antara pemuka agama. Keberadaan forum semacam ini memperlihatkan pentingnya pendekatan teoritis dalam menciptakan komunikasi yang produktif dan damai. Namun demikian, tantangan dalam komunikasi lintas budaya dan agama tetap besar. Kurangnya literasi budaya, bias media, serta pengaruh politik identitas dapat memperkeruh suasana dalam menghambat komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori-teori komunikasi bukan hanya penting bagi akademis, tetapi juga bagi masyarakat umum, pemerintah, dan tokoh agama agar mampu menciptakan ruang-ruang dialog yang inklusif dan saling menghargai. Dalam konteks pendidikan, teori-teori komunikasi ini dapat diaplikasikan melalui kurikulum pendidikan multikultural dan pelatihan komunikasi antar budaya. Pembelajaran yang menekankan empati, refleksi budaya, dan keterbukaan terhadap perbedaan perlu ditanamkan sejak dini. Dengan demikian, generasi muda di Indonesia akan tumbuh menjadi komunikator yang toleran, kritis, dan sensitif terhadap keragaman. Dengan mengintegrasikan berbagai teori komunikasi lintas budaya dan agama ke dalam
praktik kehidupan sosial di Indonesia. Diharapkan masyarakat tidak hanya mampu hidup berdampingan secara damai, tetapi juga saling memperkaya satu sama lain. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori komunikasi lintas budaya dan agama yaitu komunikasi lintas budaya dan agama memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Teori-teori seperti kompetensi komunikasi antar budaya, adaptasi budaya, identitas sosial, phase negotiation, dan konvergensi komunikasi memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika interaksi antar individu dari latar belakang yang berbeda. Penerapan teori-teori ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif memerlukan empati, kesadaran budaya, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, teori-teori tersebut sangat relevan untuk mendorong praktik komunikasi yang inklusif, mencegah konflik, dan memperkuat toleransi antar umat beragama dan antar budaya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya dan agama perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan kebijakan publik, guna menciptakan masyarakat yang rukun, adil, dan bersatu dalam keberagamaan. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pemahaman teori komunikasi lintas budaya dan agama. Dan apabila ada kata atau kalimat yang saya ucapkan salah, mohon dimaafkan teman-teman. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.